Pernahkah kamu merasa sudah berdoa setiap hari, sudah tahajud, sudah sedekah, sudah berusaha, tapi hidup tetap terasa berat? Hari ini saya ingin menceritakan sebuah kisah tentang seorang pemuda bernama Raffi. Raffi adalah anak yang taat. Sejak kecil ia rajin sholat berjamaah, tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Bahkan ketika teman-temannya sibuk nongkrong, Raffi lebih memilih duduk di masjid. Namun hidup Raffi tidak mudah. Ayahnya meninggal saat ia masih kuliah. Ibunya sakit-sakitan. Raffi harus bekerja sambil kuliah demi membiayai pengobatan ibunya. Setiap malam, Raffi selalu berdoa, "Ya Allah, sembuhkan ibu hamba, mudahkan rezeki hamba. Hamba sudah lelah ya Allah." Air matanya sering jatuh di atas sajadah. Tapi hari demi hari berlalu. Ibunya tak kunjung sembuh. Tagihan rumah sakit semakin menumpuk. Pekerjaannya pun tidak tetap. Sampai suatu malam, Raffi menangis lebih lama dari biasanya. Ia berkata dalam sujudnya, "Ya Allah, kenapa doaku belum Engkau jawab? Apa Engkau tidak mendengar?" Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Raffi merasa kecewa. Namun keesokan harinya, sesuatu terjadi. Saat ia duduk termenung di masjid setelah subuh, seorang lelaki tua menghampirinya. "Kenapa wajahmu murung sekali, nak?" Raffi hanya tersenyum kecil. Tapi entah kenapa, ia menceritakan semuanya. Lelaki tua itu mendengarkan dengan tenang, lalu ia berkata, "Nah, kamu tahu tidak? Tidak ada satupun doa yang tidak didengar Allah." Raffi terdiam. Lelaki itu melanjutkan, "Allah menjawab doa dengan 3 cara. Pertama, langsung dikabulkan. Kedua, ditunda karena Allah sedang menyiapkan yang lebih baik. Ketiga, diganti dengan sesuatu yang jauh lebih besar. Mungkin bukan di dunia, tapi di akhirat." Raffi menunduk. "Tapi kenapa rasanya berat sekali?" tanya Raffi pelan. Lelaki itu tersenyum. "Nak, karena Allah ingin kamu naik kelas. Nabi Ayub diuji dengan sakit bertahun-tahun. Nabi Yusuf dipenjara padahal tidak bersalah. Bahkan Nabi Muhammad SAW kehilangan orang-orang tercinta. Ujian bukan tanda Allah benci, justru seringkali itu tanda Allah percaya." Kalimat itu menghantam hati Raffi. Allah percaya padanya. Hari-hari berikutnya tidak langsung berubah ajaib. Ibunya masih sakit, uang masih pas-pasan. Tapi ada yang berubah dalam hati Raffi. Ia berhenti bertanya, "Kenapa aku?" Ia mulai berkata, "Apa yang Allah ingin ajarkan?" Raffi mulai menikmati prosesnya. Ia bekerja lebih sungguh-sungguh, ia tetap tersenyum pada ibunya, ia memperbanyak istighfar. Dan satu hal yang ia lakukan setiap malam, ia tetap berdoa, namun kali ini bukan dengan keluhan, melainkan dengan keyakinan. Beberapa bulan kemudian, tempat Raffi bekerja bangkrut. Ia kehilangan pekerjaan. Jika ini terjadi pada Raffi yang dulu, mungkin ia sudah marah pada keadaan. Tapi kali ini berbeda. Ia hanya berkata, "Mungkin Allah sedang menggeserku ke tempat yang lebih baik." Beberapa minggu kemudian, seorang teman lama menghubunginya. "Vi, kamu masih cari kerja? Di kantorku lagi buka lowongan. Aku rekomendasikan kamu." Singkat cerita, Raffi diterima. Gajinya lebih besar dari pekerjaan sebelumnya. Lingkungannya lebih baik. Dan yang paling penting, ada asuransi kesehatan untuk ibunya. Air mata Raffi jatuh lagi, tapi kali ini bukan karena sedih. Ia teringat malam-malam ketika ia merasa doanya tak dijawab. Ternyata Allah tidak pernah menolak. Allah hanya menunda. Dan ketika Allah memberi dengan cara yang tak pernah ia sangka. Beberapa tahun berlalu, ibunya memang tidak sembuh total, tapi kondisinya stabil. Raffi pun kini sudah lebih mapan. Suatu hari ia kembali bertemu lelaki tua di masjid itu. "Bagaimana kabarmu, nak?" tanya lelaki itu. Raffi tersenyum lebar. "Dulu saya pikir Allah tidak mendengar doa saya. Sekarang saya sadar Allah sedang mendidik saya." Lelaki tua itu tersenyum bangga. "Nak, ingatlah satu hal. Jangan nilai kasih sayang Allah dari cepat atau lambatnya doa dikabulkan. Nilailah dari seberapa dekat kamu dengannya saat diuji." Sahabatku, kadang kita ingin hidup tanpa masalah. Padahal masalah itulah yang membuat kita lebih dekat pada Allah. Kadang kita ingin doa langsung terkabul.
Padahal jika langsung terkabul, mungkin kita tak akan pernah belajar sabar. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui." Maka jika hari ini kamu sedang menunggu jawaban doa, jangan berhenti berdoa. Jika hari ini hidupmu terasa berat, jangan berhenti sujud. Jika hari ini kamu merasa sendirian, percayalah, Allah paling dekat justru saat kamu merasa paling hancur. Karena seringkali, doa yang paling lama dijawab adalah doa yang akan mengubah hidupmu paling besar. Tetap sabar, tetap yakin, tetap dekat dengan Allah. Karena tidak ada air mata yang jatuh sia-sia di hadapannya. Semoga kisah ini menguatkan hati kita semua. Jika kamu suka konten ini, jangan lupa dukung terus dengan cara klik like dan subscribe, supaya lebih bermanfaat untuk yang lainnya.